Halo teman-teman, perkenalkan saya Gilang Saktiwiono Putro. Jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai filsafat kematian, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas filsafat kematian dari sudut pandang seorang filsuf di zaman Yunani kuno. Dia bernama Socrates. Jadi ini adalah sebuah pembicaraan mengenai kematian di fase awal-awal filsafat seperti itu, di mana filsafat masih cukup baru di zaman itu untuk mulai berkembang dalam konteks masyarakat di Yunani kuno itu sendiri. Baik, saya akan share screen terlebih dahulu. Di sini saya memberi judul Filsafat Kematian menurut Socrates, memahami dan menghadapi kematian menurut Socrates, refleksi filosofis dari dialog Phaedo karya Plato, seperti itu. Jadi memang Socrates ini adalah tokoh filsafat yang kisah-kisah serta ajarannya itu seringkali dipaparkan atau dituliskan atau dikisahkan oleh muridnya yang bernama Plato gitu. Jadi kadang kita sebagai seseorang yang belajar filsafat pun agak menemukan kesulitan untuk membedakan mana yang ajarannya Socrates dan mana yang ajarannya Plato. Karena Plato sering menggunakan kisah-kisah Socrates itu juga untuk menjelaskan ajarannya sendiri. Tapi di lain sisi juga Socrates ini beberapa orang berpendapat bahwa dia adalah tokoh nyata. Jadi Socrates pun sebenarnya juga memiliki ajaran tersendiri yang perlu dibedakan dari Plato. Tapi usaha pembedaannya pun sebenarnya tidak cukup mudah karena seringkali semua pengetahuan yang kita dapatkan mengenai Socrates selalu berada dalam teks-teks naskah narasi yang ditulis oleh Plato itu sendiri. Tapi karena kisah dari yang dituliskan Plato itu adalah tentang bagaimana Socrates menghadapi kematian, maka versi kematian yang akan kita pahami dan pelajari kali ini tetap akan saya andaikan berasal dari Socrates, seperti itu. Pertama, mungkin sebelum kita belajar filsafat kematian menurut Socrates, perlu sedikit penjelasan seperti itu mengenai apa itu sebenarnya filsafat, gitu kan? Apalagi kalau kita berbicara di konteks Indonesia, filsafat bukanlah sebuah topik yang cukup sering dibahas dalam konteks kehidupan sehari-hari, dalam daily life kita, seperti itu. Mungkin orang-orang di Indonesia akan lebih familiar dengan pembahasan religiusitas, tapi sebenarnya pun filsafat juga punya relevansi tersendiri tentang religiusitas yang nanti akan kita lihat juga dalam pemikiran Socrates ini. Kalau kita ingin memahami, ingin mendalami apa itu filsafat dan mencoba menelisiknya dari basic etimologinya, maka dia berasal dari dua kata, filosofia. Ya, dari dua kata, filosofia, tapi digabung gitu ya. Jadi satu kata, filosofia. Artinya, philo itu cinta, sofia kebijaksanaan. Jadi, cinta akan kebijaksanaan. Cinta akan kebijaksanaan itu diandaikan sebagai sebuah cara untuk memahami realitas. Atau lebih tepatnya, kebijaksanaan itu bisa timbul jika kita mampu memahami apa itu realitas. Ketika kita mampu memahami apa itu realitas, apa itu kehidupan, apa itu dunia, apa itu semesta, maka kemudian kita tahu bagaimana caranya bertindak di atas realitas tadi. Ketika kita tahu apa itu kehidupan, kita menjadi tahu juga bagaimana caranya bertindak dengan baik di atas kehidupan. Jadi, itulah kurang lebih filsafat. Usaha untuk memahami realitas,
usaha untuk bertindak secara tepat di atas realitas sehingga seseorang menjadi bijaksana. Jadi cinta akan kebijaksanaan dimulai dari usaha untuk memahami realitas, untuk mempertanyakannya, untuk menelaahnya, untuk menelisiknya secara lebih mendalam. Dan dari situ pun para filsuf tentu saja punya pandangan yang berbeda-beda tentang realitas gitu ya. Misalnya di zaman Yunani kuno dulu, seorang filsuf bernama Thales, dia mengatakan bahwa realitas adalah air. Ada juga beberapa filsuf lain yang mengatakan, oh enggak, realitas itu bukan air, misalnya Heraklitos. Realitas itu adalah api, gitu. Kenapa para filsuf ini mencoba menjelaskan realitas dengan unsur-unsur atau elemen alam? Karena filsafat pada zaman Yunani kuno sebenarnya juga menandai sebuah transisi besar dari pola pikir masyarakat dan tokoh-tokohnya yang awalnya itu sangat mitologis, mereka menjelaskan hidup dan dunia ini berdasarkan cerita-cerita dewa-dewi, mengalami transisi menggunakan nalar untuk menjelaskan realitas. Jadi ketika mereka menjelaskan realitas dengan nalar, maka mau tidak mau juga mereka hanya mampu mengambil referensinya dari alam atau observasi terhadap alam untuk menjelaskan realitas seperti itu. Dan bagi mereka, usaha untuk menjelaskan realitas itu menjadi penting karena nantinya seseorang manusia akan disebut bijaksana jika tindakannya sesuai dengan pemahamannya terhadap realitas tersebut. Kurang lebih seperti itu. Maka, ketika kita membicarakan filsafat dan kematian, kematian pun kita pahami sebagai bagian dari realitas, di mana jika ia kita pahami, maka kita akan memiliki suatu tindakan yang tepat dalam menghadapi atau menjelang kematian itu sendiri. Jadi di sini, karena kita hendak memahami kematian dari sudut pandang filsafat, maka pertanyaannya pun akan kurang lebih seperti apa itu kematian? Lalu, kalau kita sudah tahu apa itu kematian, lantas bagaimana cara kita menyikapinya? Jika kita mengetahui kematian sebagai A misalnya, lantas dari pengetahuan kita tentang kematian sebagai A, kita perlu bertindak seperti apa? Kita perlu menjalani hidup ini seperti apa sebelum ia masuk ke dalam kematian. Dan apa maknanya? Jika kita tahu kematian itu adalah A, maka apa maknanya bagi hidup kita? Jika sebagai contoh, saya mengetahui kematian sebagai akhir dari hidup saya, maka sebenarnya maknanya bagi saya itu apa? Hidup ini jika memang akan berakhir, maknanya apa? Seperti itu. Jadi selain pertanyaan tentang apa itu kematian secara definitif, secara ontologis, kita juga bertanya dimensi nilainya. Kalau dalam filsafat disebut sebagai dimensi aksiologis. Apa maknanya bagi saya? Bagaimana saya harus bertindak? Nilai apa yang ada dalam kehidupan ini jika ia akan berakhir di dalam kematian? Dan akar pembahasan filsafat, karena kita bertolak dari sisi historis Yunani kuno, tentu nuansanya adalah filsafat barat. Seperti itu. Apa yang akan kita pahami sekarang itu adalah filsafat barat. Tapi nanti saya juga akan, sebagaimana yang saya sampaikan di video sebelumnya, saya juga akan membahas filsafat kematian dalam konteks Timur Asia. Seperti itu. Seperti filsafat Hindu dan Buddha. Serta filsafat samurai. Sekarang kita masuk ke siapa itu Sokrates gitu ya. Mungkin bagi beberapa orang, bagi beberapa penonton, bagi beberapa pemirsa, bagi beberapa teman-teman sudah tahu atau minimal paling tidak pernah mendengar kata Sokrates seperti itu. Tapi mungkin belum tahu siapa sosok ini, apa apa relevansinya mengetahui sosok ini dan apa saja ajaran-ajarannya. Sokrates sendiri hidup di tahun 470 sampai 399 sebelum Masehi. Dia lahir dan hidup di Athena, Yunani kuno. Dia adalah sosok filsuf yang ajarannya itu berpusat pada ajaran moral dan juga ajaran tentang manusia. Apa itu manusia? Siapa itu manusia?
Dan kebaikan apa yang bisa diwujudkan oleh manusia? Metode berfilsafatnya itu kritis. Dia sering mempertanyakan segala hal, misalnya apa itu manusia seperti tadi. Lalu ketika orang menjawab manusia adalah A, dia akan mempertanyakan lagi apa itu A misalnya. Manusia adalah B, A adalah B, apa itu B gitu ya. Dan dia akan terus-menerus mencari kebenaran dengan cara bertanya. Misalnya, apa itu kebaikan? Kebaikan itu adalah menolong orang lain. Lalu dia akan bertanya, Socrates akan bertanya, kenapa kebaikan itu identik dengan menolong orang lain? Kenapa menolong orang lain itu disebut baik? Alasannya apa? Kok itu disebut baik? Seperti itu. Kurang lebih seperti itulah. Lalu kemudian aktivitas Socrates untuk mengajarkan apa itu manusia, lalu kebaikan-kebaikan apa yang perlu diupayakan oleh manusia, lalu apa itu kebaikan, pertanyaan yang dia lakukan, yang seringkali dia praktekkan di Agora untuk menanyai orang-orang, menanyai warga Athena, itu dicatat kemudian oleh muridnya yang bernama Plato tadi. Sehingga dari catatan Plato itulah kita tahu ajarannya Socrates seperti apa. Kurang lebih seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan. Namun persoalannya, Socrates kemudian dikenal sebagai sosok yang kritis, bahkan terlalu kritis, karena dia tidak hanya mempertanyakan tindakan dan hakikat manusia, tapi dia juga mengkritisi nilai-nilai mitologis yang kemungkinan dihidupi oleh masyarakat zaman tersebut. Atau dia mengkritisi ideologi-ideologi kebenaran tertentu yang dihidupi oleh masyarakat, yang mungkin juga dihidupi secara politik. Sehingga karena dia sering bertanya, dia sering mengkritisi sesuatu, mengkritisi segala sesuatu, beberapa pihak pun merasa tidak nyaman dengan keberadaan Socrates. Bayangkan saja ya, teman-teman. Misalnya di zaman ini, seperti itu kita hidup dengan damai, dengan nilai-nilai kita, nilai-nilai budaya kita, nilai-nilai religius kita, nilai-nilai mitologis kita, lalu tiba-tiba muncul sosok yang mempertanyakan itu semua. Kenapa itu dianggap benar? Misalnya, kenapa upacara seperti itu dianggap benar? Upacara ritual seperti itu dianggap benar? Apa dasar kebenarannya? Kayaknya kan ada orang yang mempertanyakan keyakinan-keyakinan kita seperti itu. Maka itu dianggap membuat kericuhan dalam konteks hidup bersama. Socrates dianggap mengganggu stabilitas masyarakat di zaman tersebut. Dia dianggap tukang cari gara-gara lah, kurang lebih seperti itu. Sehingga karena dia sering mempertanyakan segala macam hal dan juga mengkritisi berbagai macam hal, Socrates pun dijatuhi hukuman untuk mengakhiri hidupnya sendiri dengan cara meminum racun. Jadi dia dijatuhi hukuman untuk meminum racun. Dia katakanlah dipaksa dihukum untuk suicide seperti itu. Namun, namun justru ketika Socrates dijatuhi hukuman ini, dia malah mempraktekkan suatu bentuk kebijaksanaan tertentu, di mana ketika kebijaksanaan ini dicatat oleh Plato muridnya, kita mendapati filsafat kematian versi Socrates. Justru karena Socrates dihukum mati itulah, filsafat kematiannya pun akhirnya bisa kita pelajari sekarang. Bisa kita refleksikan bersama sekarang. Catatan mengenai kisah kematian Socrates atau catatan mengenai tindakan bunuh diri yang dilakukan Socrates sebagai sebuah hukuman dicatat sebagai karya yang disebut Paido, yang menggambarkan dialog terakhir Socrates. Di sini akan kita dapati sebuah suasana filsafat kematian yang cukup filosofis, tapi juga spiritual di saat yang sama. Sebuah filsafat kematian yang rasional, tapi juga masih memuat sedikit unsur-unsur mitologis, karena masih mengandaikan adanya dewa-dewi nanti. Kita akan lihat.
Tapi yang jelas, dalam kisah-kisah kematian, sorry, dalam kisah kematian yang dihidupi Socrates dalam karya ini, dalam karya Phaedo ini, kita akan mendapati sosok Socrates yang cukup tenang, bahkan sangat tenang dalam menghadapi kematian. Dia seolah-olah tidak memiliki ketakutan sama sekali. Jiwanya tidak gentar sama sekali untuk menghadapi kematian. Itu tentu sangat berbeda dengan pendahuluan yang saya sampaikan kemarin di video sebelumnya bahwa saya sebagai seorang person pernah menghadapi ketakutan yang luar biasa terhadap kematian. Sedangkan di sini Socrates dengan tenangnya dia berani menghadapi hukuman bunuh diri tadi. Seperti itu. Dan akhirnya juga seolah-olah kita bisa mendapati bahwa kisah-kisah ini menjadi sebuah bentuk petunjuk bahwa Socrates adalah filsuf yang patut diteladani ketika kita hendak menghadapi atau memikirkan atau memahami kematian. Nah, ketika Socrates hendak membahas mengenai kematian, pertama dia mempertanyakan subjek yang akan mati itu sendiri. Siapa yang akan mati? Manusia. Lantas, jika yang akan mati adalah manusia, manusia itu apa? Hakikat manusia itu apa? Dia terdiri, terbentuk dari apa? Ini juga pernah dibahas oleh seorang profesor Shelley Kagan. Dia membahas bahwa untuk membicarakan kematian, kita perlu mempertanyakan dulu sosok, subjek, seseorang yang akan mati itu dia terbuat dari apa. Baru nanti kita tahu kematiannya akan seperti apa. Itu dibicarakan dalam kuliah Profesor Kelly Sagan di Yale University. Teman-teman bisa cek di YouTube dan juga di bukunya Dead, gitu ya. Kita kembali lagi pada Socrates, dia juga sama. Asumsinya adalah kalau kita ingin paham apa itu kematian, kita perlu paham terlebih dahulu manusia itu apa, atau terdiri, terbuat dari apa. Menurut Socrates, manusia terdiri dari dua aspek. Aspek material, yakni tubuhnya, fisiknya, yang fana, yang berubah, yang bisa rusak, bisa menua, bisa mati. Tapi di lain sisi juga ada sisi imaterialnya, sesuatu yang tidak berbentuk fisik, sesuatu yang spiritual, jiwa, yang sifatnya tidak tunduk pada hukum-hukum material. Yang berubah adalah hal-hal material. Misalnya tubuh saya. Tubuh saya bisa terluka, tergores sesuatu, kemungkinan di umur 50 nanti saya akan mulai keriput, seperti itu, lalu umur 60 mulai sakit-sakitan, umur 70 kemungkinan besar meninggal. Itu memang hukum alam yang mengenai tubuh fisik. Tapi saya tidak hanya tubuh ini, saya memiliki jiwa. Jiwa diketahui dari aktivitas berpikir manusia. Dalam andaian Socrates dan juga Plato sebenarnya, aktivitas berpikir untuk mengetahui apa itu kebajikan, untuk mengetahui apa itu kebenaran, untuk mengetahui apa itu keadilan misalnya. Itu adalah aktivitas yang non-material. Cara kita mengendalikan diri dengan kekuatan batin kita, jiwa kita, itu juga imaterial. Dia tidak terlihat. Kekuatan pikiran kita, bentuk pikiran kita itu sifatnya imaterial. Maka itulah letak di mana jiwa berada. Ketika kita mampu mengetahui kebenaran dan mengaplikasikannya dengan hakikat jiwa kita. Seperti itu. Maka jika jiwa ini imaterial, dia tidak akan ikut menua, dia tidak akan ikut rusak, dia tidak akan ikut mati, dia tidak akan ikut membusuk. Di sini akhirnya kita bisa memahami bahwa menurut Socrates dan juga Plato sebenarnya, manusia terpenjara oleh tubuhnya. Sebagai contoh, untuk bisa berpikir secara optimal, saya membutuhkan makan. Artinya jiwa saya yang harusnya bisa melakukan aktivitas intelektual dengan optimal dibatasi oleh kebutuhan tubuh saya. Tubuh saya membatasi aktivitas jiwa saya, aktivitas kesadaran saya dan pikiran saya. Maka tubuh
sangat menyusahkan bagi Sokrates. Tubuh ini menghalangi kita untuk menjadi sosok yang intelektual gitu ya, yang bijaksana juga. Sebagai contoh, saya misalnya mencoba untuk mengolah aktivitas jiwa saya dengan belajar kuliah di kampus, tapi karena saya punya tubuh, saya punya usus, dan juga punya dubur, saya bisa merasa ingin buang air besar. Sehingga aktivitas saya untuk berpikir menjadi terganggu karena saya harus buang air besar. Sebagai contoh seperti itu. Maka, apa itu kematian? Kematian akhirnya dipahami oleh Sokrates hanya sebagai sebuah proses di mana tubuh rusak. Tubuh tidak lagi berfungsi. Tubuh yang awalnya menghalangi jiwa untuk mencapai kebenaran, akhirnya rusak. Ketika objek yang awalnya menghalangi jiwa itu rusak, maka jiwa menjadi tidak terikat lagi oleh tubuh. Jiwa menjadi bebas. Jadi kematian adalah kebebasan jiwa atau pembebasan jiwa dari tubuh. Jiwa yang awalnya terikat oleh kebutuhan tubuh untuk makan, mohon maaf, atau untuk melakukan hubungan seksual, atau untuk buang air, menjadi tidak punya urgensi lagi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tubuh tadi. Jiwa bisa bebas mencapai kebenaran sejati. Jiwa bisa bebas mencapai yang abadi, sesuatu yang holy, suci, seperti itu. Jiwa ketika mati, andainya dia akan kembali ke hakikat imaterialitasnya, menuju keadaan yang murni, kebenaran sejati. Karena itu kematian dipandang positif. Kalau memang ketika mati saya akan bebas dari belenggu tubuh saya, dari kebutuhan dan penderitaan tubuh saya, maka itu adalah sesuatu yang positif. Untuk apa takut mati? Seperti itu bagi Sokrates. Saya akan bebas. Saya tidak lagi terkekang oleh kebutuhan untuk menjaga tubuh, untuk memenuhi kebutuhan tubuh, keinginan dan hasrat tubuh. Saya akan mencapai kebahagiaan sejati. Saya akan mencapai dimensi tertinggi dari realitas seperti itu. Realitas yang kita lihat ini hanya fana, sama seperti Plato ya sebenarnya. Realitas fisik ini yang kita indrai, yang kita bisa sentuh, hanyalah maya, katakanlah seperti itu. Hanya sebuah ilusi. Sedangkan kematian akan membebaskan jiwa kita untuk menuju realitas yang lebih murni. Plato menyebutnya idea, gitu ya. Seperti itu. Maka sebenarnya filsafat menurut Socrates ketika kita belajar melatih kemampuan otak kita, kemampuan intelektualitas kita, ketika kita mencoba melatih kemampuan intelek kita, pikiran kita, kesadaran kita untuk mengetahui apa itu kebenaran, apa itu kebaikan, sebenarnya kita sedang mencoba untuk menajamkan sisi jiwa-jiwa kita. Ketika kita berpikir, ketika kita merefleksikan apa itu kebaikan, dan apa itu kebenaran, kita sedang mengasah jiwa kita menjadi lebih tajam, mempersiapkan jiwa kita untuk kembali ke kemurniannya setelah kematian nanti tiba. Jadi, filsafat adalah sebuah cara untuk melatih diri menghadapi kematian. Persiapan untuk mati. Filsafat adalah persiapan untuk mati. Dilakukan dengan pencarian pengetahuan, dilakukan dengan pengendalian diri, dan seterusnya. Hal ini juga menghadirkan sebuah cerita. Ketika ada sosok bernama Krito, dia menanyakan kepada Sokrates, Sokrates, kamu mau dikuburkan dengan cara seperti apa? Lalu Sokrates membantah itu. Kenapa kamu tanya seperti itu? Gitu ya. Tubuh itu nggak penting. Mau dikuburkan seperti apa ya terserah. Tubuh sudah menjadi bangkai seperti itu bagi Sokrates. Yang penting itu bukan memikirkan bagaimana tubuh saya akan dikuburkan, tapi bagaimana kondisi jiwa saya setelah kematian. Jiwa yang tidak material tadi, jiwa yang sifatnya spiritual tadi, perlu dimurnikan dengan cara bertindak bajik, berpikir yang bajik juga. Jadi jangan jangan mempersoalkan bagi Sokrates, jangan mempersoalkan soal bagaimana caranya saya dikuburkan, bagaimana
kuburannya nanti atau pakaiannya akan seperti apa, nggak usah dipikirkan gitu ya. Fokus utamanya adalah nasib jiwa saya ini loh, gitu, bagi Socrates. Nasib jiwa saya itulah yang utama. Jiwa yang rasional, jiwa yang mampu berpikir tentang kebaikan, tentang kebenaran, tentang pengetahuan, jiwa yang punya kemampuan berpikir logis tentang kebenaran seperti itu, yang dia mampu mengendalikan tubuh. Jadi tidak sebaliknya, tidak jiwa dikendalikan tubuh, tapi jiwa ketika dia bisa dan mampu mengendalikan hasrat-hasrat tubuh, dia akan mencapai kebenaran tertinggi ketika kematian tiba. Jadi jiwa semacam itu menurut Socrates akan langsung menuju dimensi tertinggi dan dia tidak terlahirkan kembali. Tapi sebaliknya, jiwa yang masih mengikuti hasrat tubuh, emosi tubuh, nafsu-nafsu tubuh masih dikendalikan oleh tubuh, jiwa semacam itu terikat oleh tubuh sehingga ketika mati dia akan terlahir kembali karena dia masih terikat oleh aspek fisik realitas, aspek kebertubuhan realitas. Jadi, jika seseorang tidak ingin dilahirkan kembali ke dunia yang seperti ini, menurut Socrates, ya dia harus melatih jiwanya untuk mengetahui kebenaran sejati. Dia harus melatih pikirannya untuk berpikir secara tepat. Dia harus mengendalikan tubuhnya, menekan tubuhnya dengan kualitas-kualitas pikiran yang baik. Ini orang seperti itu akan mencapai kebahagiaan paling ultima, kebenaran dan kebaikan paling ultima dari segalanya. Dia tidak akan lahir kembali karena dia melepaskan yang tubuh ini dan memelihara apa yang spiritual, yakni jiwanya sendiri. Jadi kematian adalah sebuah fase transisi bagi jiwa yang menentukan apakah jiwa akan kembali ke hakikatnya yang spiritual atau dia masih terikat oleh yang tubuh dan kembali dilahirkan dengan tubuh-tubuh yang berbeda. Ada sebuah kisah juga di zaman Yunani kuno di mana masa ketika Socrates hidup. Dalam tradisi Yunani kuno juga sebenarnya pemandian jenazah itu ada juga gitu. Mungkin kalau di masyarakat kita, di teman-teman yang Muslim tidak cukup aneh dengan pemandian jenazah gitu ya. Saya nggak tahu kalau di agama lain, tapi kalau di Islam pemandian jenazah itu cukup lumrah atau bahkan wajib ya seperti itu. Dan sama di Yunani kuno dulu juga ada urgensi untuk memandikan jenazah seperti itu. Tapi Socrates tidak mau. Dia berkata, nggak perlu, kenapa kenapa kalian repot-repot mau memandikan bangkai saya, jenazah saya gitu ya. Nggak perlu dimandikan. Saya mandi sendiri aja sebelum saya menengguk racun gitu ya. Kalian nggak perlu repot-repot untuk memandikan jenazah saya. Sebenarnya ketika Socrates menolak untuk dimandikan jenazahnya dan memilih untuk memandikan dirinya sendiri, ada sebuah pesan yang ingin disampaikan. Pesan apa itu? Sorry. Pesan apa itu? Pesan itu adalah bahwa tubuh ini kalau sudah mati nggak perlu dibersihkan. Untuk apa? Gitu. Yang paling penting sekali lagi adalah jiwa manusia. Apakah dia akan mencapai dimensi kebenaran tertinggi atau tidak? Gitu. Jadi persiapan batin, persiapan kesadaran itu lebih penting daripada mengurusi soal apakah tubuh saya akan dimandikan atau enggak gitu loh. Jadi nggak usah repot-repot soal itu, jangan terdistraksi soal bagaimana cara merawat tubuh ketika sudah mati. Tapi kalian itu sama Socrates, kita dan kalian orang-orang di zaman itu disuruh berpikir, mereka orang-orang di zaman itu disuruh berpikir bahwa fokuslah pada jiwa kalian ketika mau mati. Jangan fokus pada tubuh-tubuh itu, gitu ya. Jangan fokus pada apa yang akan membusuk, apa yang akan berubah, apa yang fana. Tapi fokuslah pada jiwa yang imaterial, yang abadi tadi. Supaya dia tidak dilahirkan kembali di alam ini yang memenjarakan jiwa kita. Seperti itu. Bahkan Socrates juga menolak bahwa di zaman Yunani kuno dulu ketika seseorang dihukum mati biasanya diberi kesempatan untuk berpesta, diberi kesempatan untuk meminum alkohol ataupun berhubungan seksual sebagai bentuk kenikmatan terakhir yang bisa dinikmati. Tapi Socrates menolak semua. Saya nggak mau terikat dengan kenikmatan yang berhubungan dengan tubuh, entah itu pesta alkohol, entah itu berhubungan seksual atau makan-makan.
Karena kalau saya melakukan pesta itu, jiwa saya akan terikat pada tubuh, dia tidak bebas setelah mati. Dia masih akan dilahirkan kembali. Jadi supaya jiwa saya tidak dilahirkan kembali, supaya dia bebas, saya tidak akan melakukan aktivitas duniawi, aktivitas jasmani semacam itu. Itu bertentangan dengan pemurnian jiwa bagi Socrates. Bahkan racun yang ia minum, jadi Socrates mengakhiri hidupnya karena hukuman tadi dengan cara menenggak sebuah racun, tapi racun yang ia minum itu pun diberi nama sebagai parmakon oleh Socrates. Artinya obat pembersih supaya membersihkan jiwa dari tubuh. Jadi bukan racun, tapi sarana untuk memisahkan jiwa dari belenggu tubuh tadi, seperti itu. Jalan untuk menuju kehidupan para dewa. Jadi meskipun sudah mulai transisi ini ya, kalau di filsafat Yunani kuno tadi yang saya sebutkan, transisi antara pikiran yang mitologis ke pikiran yang lebih rasional, sebenarnya Socrates pun masih memungkinkan keberadaan para dewa. Jadi ada alam kebaikan ultima, kebenaran ultima yang di sana juga sebenarnya menurut Socrates mungkin ada para dewa juga. Dan ketika mati, ketika jiwa saya terbebas dari tubuh, tidak terikat pada kenikmatan dan ke aspek-aspek kebertubuhan, maka saya bisa mencapai kehidupan ultima dengan para dewa. Seperti itu. Mungkin kalau bagi kita yang beragama sekarang ya, mencapai kehidupan yang paling ultima dengan Tuhan misalnya. Seperti itu. Dan ini ya, kita tadi melihat bagaimana Socrates sangat tenang menghadapi kematian karena dia fokus pada jiwa, bukan tubuh. Di situ kita juga bisa melihat bahwa dia sangat santai dalam menghadapi kematian, sangat tenang, damai, dan seterusnya. Dan ternyata juga itu memang terlihat dari bagaimana cara dia menghadapi racun. Ketika satu dosis obat sudah diberikan, Socrates sudah bisa meninggal dunia ternyata. Karena bagi tahanan-tahanan lain seringkali membutuhkan lebih dari satu dosis untuk meninggal dunia. Dan rasa sakitnya luar biasa. Bisa berteriak-teriak, bisa muntah, dan lain sebagainya. Tapi Socrates hanya butuh satu dosis lalu sudah. Dia tidak menunjukkan gejala kesakitan, tidak menunjukkan gejala berteriak-teriak, tersiksa, tapi minum lalu meninggal. Jadi itu menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dia punya kendali diri yang kuat. Jiwanya memang benar-benar sudah siap. Ketenangan batinnya memang sudah benar-benar teraktualisasi. Kebenaran sejatinya memang benar-benar terpraktekkan seperti itu. Socrates juga sebelum meninggal dia memanjatkan semacam doa, menyerahkan nasibnya pada yang ilahi seperti itu, kuasa ilahi, dewa-dewi. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ini ya, dengan meskipun dia siap untuk menghadapi kematian, tapi Socrates juga punya sisi kepasrahan juga, menyerahkan nasib jiwanya pada dewa, dewi, atau yang ilahi, seperti itu. Dia juga meminta suasana yang hening dan hikmat. Jadi di sini meskipun kematian sepertinya dipahami sangat filosofis, unsur spiritualnya juga ada, seperti itu. Jadi suasana hening dan hikmat supaya transisi jiwa untuk menuju kebenaran tertinggi tadi bisa lancar, seperti itu. Dan kematian akhirnya menjadi kelanjutan logis dari hidup filosofis yang ia jalani. Jiwa akhirnya mencapai tujuan tertingginya bagi Socrates. Baik, tadi kita sudah belajar filsafat kematian menurut Socrates dan bagaimana Socrates menghadapinya, bagaimana ia memahaminya. Lalu apa relevansi ajaran Socrates ini untuk kita di masa sekarang? Menurut saya, relevansinya adalah terutama di Indonesia kan ini ya, kita bisa melihat bahwa banyak orang di Indonesia itu beragama. Ketika seseorang beragama, andaian saya, dia mempercayai adanya kehidupan setelah kematian. Dia mempercayai adanya roh atau jiwa yang sifatnya imaterial juga, sifatnya spiritual. Maka menurut saya ajaran ini membantu kita untuk mengingatkan kembali pada khususnya orang-orang yang memang dia beragama bahwa ketika kita menjalankan aktivitas agama kita,
kita juga perlu sadar bahwa hal-hal yang penting mungkin bukan hanya soal hal-hal duniawi saja, hal-hal jasmani saja, tapi sisi rohani kita, sisi spiritual kita perlu kita tingkatkan seperti itu. Dan itu mengajarkan kita untuk apa? Untuk mengendalikan diri, mengendalikan hawa nafsu, dan dengan kita mengendalikan hawa nafsu, kita akan terhindar dari keburukan-keburukan tindakan, sehingga kita bisa mencapai kebahagiaan tertinggi, misalnya di surga dengan Tuhan atau yang lain sebagainya. Jadi, bagi orang-orang yang menghidupi ajaran agama, misalnya Abrahamik ya, Yahudi, Kristen, Katolik, Islam, saya rasa ajaran Socrates ini sangat relevan dan tidak cukup aneh untuk dipahami seperti itu. Karena dalam Islam pun ajarannya kan sama ya. Kita perlu dilatih untuk mengendalikan diri, misalnya dengan cara beribadah dan berpuasa, supaya apa? Supaya jiwa bisa mendapatkan tempat terbaik setelah meninggal dunia. Itu kan intinya. Jadi relevan untuk masyarakat-masyarakat di Indonesia, saya rasa. Tapi meskipun punya relevansi yang kuat, ajaran Socrates juga tidak terlepas dari kritik tentu saja seperti itu. Misalnya, kritik yang saya berikan adalah terlalu ada pembedaan yang sangat tajam antara tubuh dan jiwa, seolah-olah keduanya itu benar-benar terpisah. Padahal dalam pengalaman kita, yang namanya jiwa dan tubuh itu tidak mungkin dipisahkan sepenuhnya, seperti itu. Dan narasi tentang bahwa keabadian, bahwa jiwa itu abadi itu juga terlalu spekulatif. Karena seperti ini, apa jaminannya bahwa sesuatu yang sifatnya imaterial itu pasti abadi? Bisa saja jiwa, bisa saja kita membayangkan bahwa ada jiwa yang imaterial, tapi dia juga tetap fana seperti itu. Jadi saya masih kurang bisa mendapatkan apa jaminan bahwa sesuatu yang tidak memiliki unsur fisik, sesuatu yang spiritual itu abadi. Bisa saja sesuatu itu spiritual, sesuatu itu imaterial, tapi dia tetap lenyap, gitu kan. Dan juga asketisme yang dilakukan Socrates, cara dia mengendalikan tubuhnya, mungkin terlalu kaku bagi beberapa orang, sampai dia menolak berbagai macam kenikmatan seperti itu. Mungkin bagi beberapa orang seperti kita, justru sebelum mati kita ingin menikmati hal-hal duniawi, dan mungkin itu tidak masalah juga. Misalnya saya ingin makan makanan yang enak, saya ingin berhubungan badan dengan orang yang saya cintai misalnya. Mungkin itu bukan suatu masalah besar juga kalau kita melakukannya tidak dengan cara berlebihan seperti itu gitu kan. Jadi asketisme, cara dia untuk mengendalikan tubuh menurut saya cukup ekstrim bagi saya sendiri. Atau mungkin teman-teman punya pendapat lain silakan. Dan juga cara Socrates menghayati kematian sangat rasional, sangat spiritual, sangat filosofis dan akhirnya dia tidak memberi ruang pada dimensi emosional. Misalnya tentang bagaimana cara kita menghadapi kematian orang-orang yang tercinta seperti itu gitu ya, atau orang-orang yang bagaimana kita menghadapi kematian dengan cara meninggalkan orang-orang yang kita cintai seperti itu tidak dibahas terlalu mendalam. Jadi hal-hal emosional, relasional, sosial itu tidak cukup diberi ruang di sini menurut saya. Penutupnya sebagai berikut. Socrates tentu telah memberikan teladan bagi kita, teladan yang cukup ideal bagi kita untuk menghadapi kematian, filsafat yang cukup ideal, dan kematian menjadi momen kita untuk menentukan apakah jiwa kita benar-benar murni atau dia masih terikat pada tubuh. Relevan dengan kehidupan kita sehari-hari sebagai orang yang beragama di Indonesia kemungkinan besar, tapi tetap terbuka pada berbagai macam kritik filosofis yang perlu kita ajukan. Jadi, hal-hal ini akhirnya akan pertama, memberikan kepenuhan pada pandangan kita mengenai kematian, tapi juga masih perlu dilengkapi dengan refleksi kematian yang lain supaya lebih utuh di hari-hari berikutnya. Kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Ada kurangnya, mohon maaf. Semoga teman-teman dan saya masih bisa berjumpa di video berikutnya. Rencananya kemarin kita akan membahas Socrates dan Stoikisme di saat yang bersamaan, tapi saya rasa tema Socrates saja sudah sepadat dan sebanyak ini, jadi stoikisme kita bahas di pertemuan selanjutnya. Atau filsafat kematian menurut stoikisme kita bahas saja di filsafat selanjutnya. Sekian dari saya, terima kasih, sampai jumpa.